Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ibu Arum yang akan mendeskripsikan mata kuliah manajemen pendidikan sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam mata kuliah manajemen pendidikan sebagai mata kuliah dasar kependidikan dengan kode MDK 6203 di Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa kependidikan dengan jumlah SKS 2 dan ditempuh di semester 2 di tiap jenjang pendidikan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan terkait dengan pengelolaan organisasi pendidikan, khususnya pada jenjang SMK, meliputi fungsi manajemen POLV, planning, organizing, leading, facilitating, dan actuating, untuk membentuk sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Perkuliahan ini sendiri menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning dan berorientasi pada outcome based learning. Penilaian perkuliahan menggunakan beberapa unsur. Yang pertama ada partisipasi, penugasan, project based learning, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran dalam mata kuliah manajemen pendidikan ini terbagi menjadi 3 yang biasa kita kenal sebagai DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah manajemen pendidikan diambil dari beberapa capaian lulusan prodi, yang dimana CPL prodi itu yang pertama menunjukkan kepemimpinan dan kedisiplinan dalam mencapai hasil kerja dalam bidang manajemen pendidikan yang berkualitas serta mampu mengembangkan jejaring. Kemudian yang kedua, menguasai konsep dasar, peranan, dan ruang lingkup manajemen pendidikan yang mencakup manajemen peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, pembiayaan, ketata laksanaan lembaga, dan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Pada mata kuliah ini juga akan dibahas terkait dengan implementasi manajemen pendidikan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang mencakup manajemen peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas, pembiayaan, ketata laksanaan, dan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Dalam mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa bahan kajian. Yang pertama ada manajemen pendidikan kejuruan sebagai pengantar mata kuliah ini, diikuti oleh manajemen pendidikan vokasi, perencanaan strategik, manajemen berbasis sekolah, manajemen SDM, pengelolaan laboratorium dan bengkel di SMK, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan untuk pengambil keputusan di SMK, kemudian studi kasus manajemen di SMK, dan diikuti oleh bidang kajian kepemimpinan transformasional dan transaksional. Seluruh bahan kajian ini akan dikemas dalam 1 semester melalui beberapa penugasan, kuis, tugas mandiri, materi di kelas, studi kasus, UTS, dan UAS. Teknik penilaian mencakup penilaian kognitif dan juga partisipatif. Pada mata kuliah manajemen pendidikan, untuk penilaian kognitif terbagi menjadi beberapa, ada yang pertama kehadiran, ada kuis, ada penugasan, ada UTS, dan juga ada UAS. Untuk partisipatif, sesuai dengan kebijakan universitas, maka penilaian partisipatif dibebankan pada 2 jenis. Yang pertama ada studi kasus dan yang kedua team based project. Khusus pada mata kuliah ini akan menggunakan team based project dalam mengambil atau praktik
langsung permasalahan-permasalahan terkait dengan manajemen pendidikan yang ada di lapangan. Kemudian untuk referensi yang digunakan, yang pertama menggunakan pengantar manajemen pendidikan vokasi, yaitu karya saya sendiri di tahun 2023, yang mana buku ini merupakan salah satu karya dari jabaran disertasi saya yang masuk ke dalam bidang pengajaran. Kemudian referensi yang kedua menggunakan Suyitno 2020 Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Abad 21. Ada juga referensi menggunakan Husaini Usman sebagai salah satu buku induk manajemen pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Ada juga buku Bapak Cepi Safrudin Manajemen Pendidikan di tahun 2016, dan juga ada buku yang terbaru, buku pengembangan SDM Pendidikan Vokasi berbasis outcome masa depan yang terbit di tahun 2024. Seluruh referensi yang digunakan diusahakan memenuhi standar keilmuan, kebaruan keilmuan, yaitu di 8 sampai 10 tahun terakhir, kecuali untuk rujukan buku induk. Berikut adalah salah satu contoh pembelajaran di kelas di pertemuan kedua manajemen pendidikan vokasi yang akan ditampilkan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Selamat siang Mbak dan Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, kita ke presensi dulu ya. Kita buka siakat dulu, silahkan. Nah, ini tokennya. Sambil teman-teman presensi, ada satu berita menarik tadi Mbak Mas ketika saya berangkat ke kampus itu di jalan ya sambil dengerin radio. Ternyata di awal tahun yang beritanya PHK itu sampai hari ini itu masih terjadi. Bahkan diprediksi sampai akhir tahun 2025 gelombang atau badai PHK itu terus tidak berhenti ya. Jadi tidak hanya di perusahaan atau raksasa dunia saja, tapi di kancah global itu juga terjadi. Ini ada kaitannya sebetulnya dengan pokok bahasan kita di siang hari ini. Nah, kira-kira kalau Mbak dan Mas mendengar berita, oh ada PHK, ada tingkat keterserapan dunia industrinya kecil. Bayangan Mas dan Mbak itu kira-kira penyebabnya apa? Oke, Mbak, boleh? Kalau menurut saya sendiri itu karena ketidaksesuaian kompetisi antara apa yang dipelajari di sekolah sama apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, betul. Ternyata kompetensi hari ini ya di dunia pendidikan sebetulnya tidak hanya di perguruan tinggi saja. Lebih jauh kalau kita lihat jenjang di bawahnya itu di SMK, tingkat atau standar kompetensi yang dibutuhkan dengan yang dipelajari selama 3 tahun atau jenjang SMK 4 tahun itu berbeda. Dan ini menjadi bahan evaluasi yang luar biasa, terutama pada perguruan tinggi. Nah, sebelum kita lanjut ke kompetensi lulusan, kita kembali dulu ke standar nasional pendidikan. Nah, ini pokok bahasan kita kali ini. Jadi Mbak dan Mas, mata kuliah kita di siang hari ini, salah satu poinnya adalah manajemen pendidikan dan 8 standar nasional pendidikan di SMK. Itu merupakan salah satu integrasi dari hasil penelitian saya, yang mana penelitiannya itu tentang pengembangan model pengelolaan SMK di era revolusi industri 4. Nah, hasilnya ternyata yang cukup menarik itu ada di 2 poin yang ditelurkan dan saya publish di jurnal. Yang pertama adalah
evaluation of competency standard. Jadi ada evaluasi standar kompetensi lulusan untuk SMK di era revolusi industri 4. Ini saya publish di International Journal of Educational Management and Innovation. Dan yang kedua, evaluation of vocational education management. Jadi setelah saya membidik salah satunya, yaitu kompetensi standar di era revolusi industri 4, saya tertarik untuk meneliti lebih jauh pada pengelolaan SMK di era revolusi industri 4. Dan itu yang akan kita kaji lebih dalam pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya memberikan pengantar terlebih dahulu. Nah, terkait dengan manajemen pendidikan, ya namanya memanage ya, manajemen pendidikan itu ya proses sistematis dalam mengelola seluruh aspek pendidikan. Kalau di SMK berarti kita akan mengenal ada 8 standar yang dikelola. Mulai dari standar apa saja? Ada yang masih ingat? Standar nasional pendidikan. Ada yang masih ingat apa saja standarnya? Standar proses, bagus. Apalagi? Standar kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan, apalagi? Standar isi, ada lagi? Standar sarana dan prasarana. Bagus. Nah, ada 8 itu semua. Jadi mulai dari lulusannya seperti apa, sarprasnya bagaimana, pembiayaan yang dibebankan, yang dibantu oleh pemerintah maupun dibebankan kepada wali siswa itu seperti sebesar apa, kemudian kurikulum yang digunakan, SDM tendiknya seperti apa. Nah, itu semua dibahas dalam manajemen pendidikan ini. Jadi ada 8 aspek ya. Dan itu saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Di SMK, kenapa kemudian menjadi sangat concern dibicarakan ya? Karena selain karena kita ada di teknik, karena ternyata SMK itu menyumbang banyak pekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hasil dari penelitiannya Dirjen Vokasi itu membagi lulusan SMK itu menjadi 3 arah. Yang pertama itu melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, yang kedua itu langsung bekerja, dan yang ketiga itu berwirausaha. Nah, dari 3 komponen ini rata-rata lulusan SMK itu masuk pada poin langsung bekerja. Dan setelah masuk ke dunia kerja, ketika tadi ya hasil penelitian saya itu yang atas evaluasi kompetensi lulusannya, itu bahkan kesesuaian antara pelajaran ya, materi praktik yang diperoleh di SMK dengan di dunia kerja itu gapnya besar. Entah karena peralatan yang masih out of date ya, jadi peralatannya masih pakai yang sederhana padahal di dunia kerja sudah otomasi, ataupun skill digital yang dimiliki siswa SMK itu rendah. Perlu teman-teman ketahui ini Mbak dan Mas, kembali lagi ada standar isi, proses, kompetensi, tendik sampai pada penilaian itu semua digunakan untuk apa? Untuk membentuk lulusan yang seperti apa. Jadi ditentukan dulu pendidikan teknik sipil dan perencanaan misalkan di tingkat pendidikan tinggi ya, itu ingin menghasilkan lulusan yang ini. Nah, itu ditentukan dulu, baru ditarik ke belakang. Kalau lulusannya seperti ini, maka kita harus memberi kurikulum apa? Kemudian, nah kita berangkat ke kompetensi lulusan dulu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebentar pada video satu ini yang nih disebutkan ya, ini dari Kompas bahwa sejak awal 2025 sudah ada 24.036 pekerja kena PHK, yang sebetulnya saya yakin data di lapangan itu jauh lebih besar daripada yang terdetek di sistem. Kita lihat bersama. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyampaikan data pemutusan hubungan kerja karyawan hingga Mei 2025 mencapai 24.000 orang.
Secara tahunan, angka PHK di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. Hal ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi 9 DPR Senin pagi. Hingga bulan Mei 2025 sudah lebih dari 24.000 orang yang luar biasa di-PHK. ya, 24.000 pekerja di PHK. Belum lagi ada otomatisasi pengetahuan keterampilan. Yang hari ini yang cukup berpengaruh besar itu terlihat di keterampilan. Yang minus agak ada downgrade itu di sikap. Selain karena banyak faktor yang dirasakan oleh teman-teman rekan dosen itu lebih pada, mohon maaf ya, jadi ada perbedaan signifikan antara produk corona dan produk non corona. Jadi yang melewati itu kemudian masuk gitu ya, dan yang menjadi memang saya akui ada celah di perguruan tinggi yang belum mampu menangkap situasi langsung. Jadi kurikulum yang sama dipakai untuk lulusan apapun. Dan itu juga menjadi kajian tersendiri terutama di kebijakan pendidikan yang baru, yaitu deep learning. Nah, jadi tadi ada badai PHK ya. Itu ternyata salah satunya adalah karena adanya kompetensi yang berbeda antara yang dibentuk dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dan ini tidak bisa kita nafikan bahwa dengan kapasitas negara Indonesia yang gemuk di SDM dibandingkan negara yang lain ya, kita cukup lumayan punya sumber daya, itu jadi bumerang. Kenapa? Karena kalau saya lihat, saya karena yang saya ajar tuh generasi Z ya, generasi Z gitu-gitu ya, saya jadi ikutan scroll Instagram. Jadi saya baca ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi pada strategi penguatan kompetensi lulusan, terutama untuk SMK. Ada 4, tapi kita fokus pada pengembangan soft dan digital skill serta kolaborasi industri. Nah, ini saya bagi 2 aja ya untuk memudahkan. Jadi yang di sebelah kiri saya itu ada kolaborasi industri. Di sebelah kanan saya akan mendiskusikan pengembangan soft dan digital skill. Selama ini saya berikan pengantar dulu. Selama ini kolaborasi industri itu sudah ada Bu di SMK, betul. Tapi dengan adanya lulusan yang ternyata tadi ada mismatch, skillnya belum sesuai apa macam-macam itu, perlu dievaluasi kembali kolaborasi yang ada seperti apa, yang betul dibutuhkan seperti apa. Caranya bagaimana? Saya pikir ini bukan hal yang mustahil hari ini ya. Dengan adanya Zoom free lah ya, kita bisa nge-zoom dengan SMK mana, studi banding tanpa perlu keluar biaya, itu bisa. Kemudian yang pengembangan soft dan digital skill apa sih yang sebetulnya harus dikuasai oleh teman-teman, terutama kita bicara lingkup internal SMK ya, jurusan bangunan ya, DBIB dan juga DBIB aja deh, bangunan. Gitu ya. Monggo kira-kira 10 menit cukup ya? Cukup? Oke, cukup berhadapan depan belakang saja untuk memudahkan. Bu, izin menyampaikan. Jadi dari kelompok kami yang berdiskusi mengenai kolaborasi Dudi, jadi pelibatan Dudi atau dunia usaha dan dunia industri dalam penyusunan dan implementasi standar kompetensi lulusan merupakan langkah strategis untuk memastikan relevansi antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Jadi kolaborasi ini memungkinkan penyusunan SKL yang berbasis pada kompetensi nyata yang dibutuhkan di lapangan, sehingga lulusan memiliki keterampilan teknis dan soft skill yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Seperti itu. Terima kasih. Sampaikan Bu. Ya, silakan. Jadi di era modern ini penguasaan soft skill seperti komunikasi efektif, terus bekerja sama tim, pemecahan masalah, dan juga adaptasi itu menjadi krusial dengan keterampilan di digital esensial, literasi digital dan juga
keamanan cyber. Nah, integrasi kedua, set keterampilan ini adalah menjadi kunci Bu, untuk tidak hanya bertahan tapi juga mengembangkan di dunia pasar kerja yang terus berubah dan juga lingkungan sosial yang terus semakin terkoneksi. Jadi memungkinkan individu untuk berinovasi, berkolaborasi secara efisien dan juga menavigasi kompleksitas dunia digital dengan percaya diri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dan hasil diskusinya Mas dan Mbak. Jadi memang di hari ini tuh tadi ya saya sampaikan di awal bahwa kompetensi keahlian itu tidak hanya satu. Yang utama karena apalagi hari ini kalian difasilitasi dan dimanjakan dengan teknologi, kalian harus punya ini, poin digital skill. Bu, bagaimana kemudian integrasi digital skill itu ke dalam standar nasional pendidikan? Nah, di sini. Jadi hasil kajian penelitian di lapangan disertasi saya itu bahwa digital skill itu saya klasifikasikan menjadi 4 poin di sini. Jadi ada yang kita sebut aplikasi, infrastruktur, aktivitas, dan juga SDM digitalnya. Kalau aplikasi infrastruktur ini masuk ke pokok bahasan standar nasional pendidikan khususnya pada Sarpras. Aktivitas ini pada prosesnya. Isinya itu ada di aktivitas ini. SDM digital itu adalah aktornya. Tidak hanya murid-muridnya saja yang istilahnya ya, punya skill digital. Guru-guru tendik itu juga harus memiliki ini. Terutama kalau bagi lulusan SMK itu atau guru SMK itu ya, kalau di pendidikan tinggi harus mampu tadi minimal mengembangkan bahan ajar berbasis apa secara digital ya. Yang mana itu kalau kalian menyampaikan materi ada dan itu luar biasa. Ini juga menjadi irisan dari penelitian saya yang sedang berjalan ya di tahun ini itu pada penguatan SDM digital terutama untuk guru-guru SMK di Jogja dan Jawa Tengah. Hasilnya beberapa sudah saya HKI-kan. Ada media pembelajaran berbasis AR. Nah, di sini Mbak dan Mas. Di manajemen pendidikan mulai dari planning, perencanaannya, organizing, leading, facilitating, di pengelolaan sekolah itu semuanya harus terintegrasi dengan teknologi. Sehingga apa? Tidak ada keterputusan. Ini di 8 standar ini ya. Kalau di 2025 sampai 2028 saya masih optimis pakai blended management. Tapi 2029 ke sana sudah, kalau blended itu udah nggak jalan. Full pasti pakai teknologi. Jadi udah nggak blended lagi. Kalau hari ini Bu kenapa blended? Karena SDM-nya saja di lapangan itu ada usia-usia yang memang sudah kesulitan untuk meningkatkan digital skill tadi, meskipun hanya menggunakan gitu ya. Ini sebagai refleksi kita di hari ini ya. Tadi beberapa poin penting dari hasil diskusi kalian. Yang pertama, perlu sinergi kuat antara manajemen pendidikan, industri dan juga pemerintah. Untuk apa? Nah, proses yang kita lalui di pendidikan hari ini itu akan kalian rasakan dampaknya di 4-5 tahun ke depan. Kalau dulu orang itu sering bilang begini, mau jadi seperti apa Anda itu dilihat dari pengambilan keputusan kalian di hari ini. Itu menyatakan di 2030 ada beberapa lapangan kerja yang hilang. Saya justru menyoroti hasil penelitian di Amerika bahwa 1 dari 10 lulusan SD di tahun 2022 itu tidak tahu lapangan pekerjaan seperti apa yang masih ada. Kalau di zaman saya sekolah SMP SMA itu kan oh guru, oh dokter gitu ya, oh tentara gitu. Kalau di kalian ya, dan ternyata di hari ini itu tidak bisa dijadikan pegangan. Kalau kita ikut dan mempercayai prediksi Erick Thohir bahwa, mohon maaf saya sebut prodi ya,
tanpa mengesampingkan karena rezeki itu datangnya dari yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi Erick Thohir memprediksikan bahwa ada jurusan yang namanya administrasi perkantoran yang dikurang lebih 2030 itu lapangan pekerjaannya menyusut berpuluh-puluh persen. Dan itu justru memiliki animo tertinggi. Akreditasinya apa, Bu? Unggul. Itu yang jadi catatan. Sehingga hari ini lebih beda lagi. Itu kalau tren perguruan tinggi. Gitu teman-teman ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mendiskusikan hasil temuan kalian di sekolah asal kalian. Ini kan dari beberapa SMK yang berbeda ya. Saya ingin mengajak kalian untuk melihat ke belakang sebentar. Di SMK kalian sejauh apa atau bentuknya atau lulusannya yang melanjutkan ke perguruan tinggi satu angkatan kalian tuh berapa orang? Misal satu kelas ada berapa nih dulu di SMK? Ada berapa? 36. Satu kelas 36. Oke. Berarti nanti dari 36, Mbak, coba dilihat yang melanjutkan ke perguruan tinggi berapa persen? Yang bekerja berapa persen? Yang wirausaha berapa persen? Nanti akan kita gali lebih jauh. Gitu ya. 1 minggu cukup untuk melihat ke belakang bernostalgia? Cukup. Oke. Itu saja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam dan hari yang sama. Mohon maaf kurang lebihnya saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pendidikan di Departemen Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga video pembelajaran yang saya sampaikan dapat memberikan nilai baik pada salah satu syarat sertifikasi dosen 2025. Demikian, apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.